Salam sejahtera, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Kontemplasi bersama Evodia dalam episode ini masih merupakan lanjutan dari belajar di Hawaii. Setelah 1 tahun saya kembali dari Hawaii, saya dihubungi dan saya diminta untuk membuat satu renungan singkat yang akan dibuat di dalam satu buku selama 365 hari dan akan dibagikan pada tahun 2019 saat Golden Jubileum di Bali. Saya memilih kutipan dari Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saat itu memang saya sedang sakit hati, karena itu pengalaman dalam hidup saya. Setelah bekerja puluhan tahun, saya dan tim saya dipermalukan di depan umum yang saya tidak tahu apa tujuan mereka. Nah, saya mau menuliskan renungan tentang Markus 11 ayat 25 tersebut, yaitu bagaimana mengampuni, karena saya benar-benar sedang sakit hati. Saya sampai 7 kali mengganti tulisan saya, karena saya mengatakan sudah mengampuni, tetapi cara saya menulis masih penuh dengan kemarahan. Tulisan tersebut justru selesai karena Roh Kudus yang menuntun saya menuliskan, dan pada saat yang sama saya mengampuni orang tersebut. Luar biasa. Tuhan menolong dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Tidak ada yang mudah. Berbagai ujian dan penderitaan, tetapi akhirnya berbuah manis. Pasti sahabat terkasih ingin mengetahui apa sebenarnya yang saya tuliskan, karena ini dibagikan untuk berbagai bangsa, maka renungan ini ditulis dalam bahasa Inggris. Dan apa yang saya tulis akan saya bagikan untuk sahabat semua. It is very interesting. When I was writing this devotional, Mark chapter 11 verse 25, I changed 7 times. I'm talking about forgiveness. But the way I wrote still showed my emotional and anger. Although I said, I have forgiven those who against me. I read again and again until Holy Spirit guide me to write that it's not easy to forgive, but
nothing is impossible if we ask Holy Spirit to help us. I'm sure you can imagine how I feel when someone betrayed and put me down publicly. This is my experience while I'm still struggling to forgive. Holy Spirit guided me to open my heart to forgive those who are against me. God has already forgiven me because He loves me. I have to do the same to people. God teaches me to be kind, compassionate to others, and forgive others as God has forgiven me through our Lord Jesus Christ, who died for me to take away my sins and never remember my past sins. Thank you, Father, Jesus, and Holy Spirit, for giving me wisdom and strength to forgive those against me, and please forgive and bless us with your peace, love, and joy. Amen. Sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah renungan yang saya tulis. Betapa tidak mudah mengampuni tanpa pertolongan Roh Kudus. Saya tidak mampu untuk mengampuni. Justru Roh Kudus menuntun saya menuliskan renungan tersebut, dan saat itu juga saya bisa melepaskan dan mengampuni. Sahabat terkasih, belajar dari spiritualitas Padre Pio, bagaimana melakukan penyerahan diri untuk dapat mengampuni, sama seperti Padre Pio yang selalu dengan setia, sabar menanti semua orang yang datang kepadanya ke kamar pengakuan, agar terlepas dari segala kemarahan, segala beban yang ada. Dan saya belajar bagaimana perasaan begitu lega ketika dapat mengampuni. Itulah beberapa spiritualitas Padre Pio yang selalu saya pegang teguh. Mencintai Yesus dan Sakramen Maha Kudus, mencintai Bunda Maria, dan Sakramen Tobat atau rekonsiliasi. Semoga apa yang saya bagikan dapat menguatkan kita semua dan menginspirasi. Ketika kita mampu mengampuni, sebetulnya yang sembuh itu adalah kita. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Padre Pio. Pray, hope,
And don't worry,